Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini saya akan sedikit cerita tentang hal aneh, hal unik dan menarik sih untuk dibahas gitu ya, yaitu komoditas yang gak biasa untuk diekspor gitu ya. Nah, komoditasnya itu apa gitu ya? Kalau untuk yang lain seperti gedebok pisang, daun pisang, terus daun kering ya, itu tuh udah banyak yang cerita, terus juga ya sebenarnya masih masuk akal lah gitu ya. Tapi yang satu ini, teman-teman, saya juga pas lihat datanya, pas lihat transaksinya gede gitu ya, kok bisa sih gitu ya barang kayak gini bisa diekspor. Apa tuh? Air laut, teman-teman. Loh, kok air laut ya? Saya juga aneh gitu pas pas dengar terus pas lihat datanya, air laut. Gimana ceritanya air laut bisa diekspor gitu ya? Ternyata teman-teman, pada tahun 2012 lalu, ini menurut salah satu sumber ya, itu terjadi transaksi sampai 73 miliar untuk air laut aja nih. Nah, di pikiran saya, ini dipakai apa? Terus kok bisa gitu ya? Sementara di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, setiap negara yang kepulauan banyak banget air laut gitu ya, kok sampai laku gitu ya? Nah, itu jadi pertanyaan. Ternyata pas saya lihat-lihat nih datanya, teman-teman, negara tujuannya adalah negara yang tidak memiliki cadangan air asin. Jadi memang tidak semua negara ya, maksudnya punya daerah yang ada lautnya gitu ya. Tapi ada beberapa negara memang yang tidak memiliki laut gitu, tidak memiliki air asin, sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu nih mereka butuh air asin. Nah, air asin itu digunakan untuk apa? Air laut ini digunakan untuk apa gitu sampai impor mereka gitu ya. Ternyata yang ditransaksi itu, yang 73 miliar itu, yang pertama adalah untuk penggemar ikan hias yang menggunakan air asin ya, untuk akuariumnya gitu. Jadi banyak banget penggemar ikan hias yang di negara tersebut gitu, yang mau mengkoleksi ikan-ikan bagus ya dari laut, tapi mereka kan nggak punya laut gitu, nggak punya air asin, sehingga mereka ada kebutuhan untuk air asin tersebut atau untuk air laut tersebut, maka terjadilah permintaan kebutuhan untuk air laut ini. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk bahan baku obat alternatif. Jadi mungkin di negara-negara tertentu itu ya, jangan jauh-jauh, di Indonesia juga mungkin ada beberapa kebutuhan untuk pengobatan alternatif tuh pakai bahan yang aneh gitu ya. Di negara tertentu pun ada kebutuhan yang menggunakan bahan air asin ini gitu ya, untuk dijadikan sebagai bahan obat alternatif gitu, teman-teman. Nah, itu dia datanya pada tahun 2012 lalu, itu transaksinya sampai 73 miliar gitu ya. Sampai 73 miliar, teman-teman. Transaksi air asin, atau air laut, yang kita pikir air laut itu kan banyak, maksudnya dikemasnya kayak gimana, terus jualnya kayak gimana gitu ya. Ternyata kalau memang sudah ada pasarnya, ya semuanya akan terjadi gitu. Jadi pelajarannya dibuat teman-teman, sebetulnya mungkin ya kalau ada kesempatan, kalau ada peluangnya, apapun bisa dijadiin duit gitu ya. Bahkan hal aneh seperti air laut aja yang kita pikir ini apaan sih, kok bisa gitu ya, air laut bisa diekspor, ternyata kalau ada yang butuh kan bisa juga gitu. Makanya mungkin untuk teman-teman, untuk kita semua, bahkan saya juga lagi cari-cari ini apa nih ya hal aneh yang bisa diekspor, yang di negara kita banyak, misalkan tanah atau apa gitu ya, atau daun-daun aneh gitu ya. Saya juga lagi mikir nih apa nih yang di luar negeri itu nggak ada, terus di negara kita banyak, dan kita bisa ekspor itu gitu. Itulah yang terjadi dengan si air laut ini gitu. Makanya saya pas lihat datanya nih, waduh, ini aneh juga gitu. Kok bisa ada transaksi sampai 73 miliar buat air laut gitu ya. Ternyata negara tujuannya adalah negara yang nggak punya air asin, nggak punya laut gitu ya, untuk kebutuhan akuarium, untuk kebutuhan obat alternatif gitu, yang membutuhkan air asin itu. Itu, teman-teman ya, cerita yang menurut saya aneh juga gitu ya, menurut saya unik banget nih buat diceritain. Nah, semoga ada gambaran buat teman-teman. Jadi ya kita jangan terlalu tertutup lah mindsetnya gitu ya. Apapun yang ada di sekitar kita bisa jadi memang gak dimiliki oleh orang lain gitu, oleh negara lain gitu ya. Sehingga ya cobalah untuk cari peluangnya seperti itu. Banyak banget kesempatan, asalkan kita mau mencari gitu ya, mau mencari peluang, mau mencari pasar dan lain sebagainya kalau untuk ekspor. Terima kasih, sekian sharing kali ini.
Kalau ada pengalaman-pengalaman unik lainnya atau punya komoditas yang menurut teman-teman aneh, boleh tulis di kolom komentar sini ya. Atau ada pertanyaan seputar ekspor, boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.